Inilah yang memperlihatkan sebuah bus sedang membunyikan klakson telolet saat melintas di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Karena merasa bising dengan suara klakson telolet, seorang pengendara motor memukul bagian badan bus. Tak terima dengan hal tersebut, sejumlah kru bus langsung mengejar pengendara motor tersebut dan diduga mengeroyok pengendara motor. Menurut Wadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono mengatakan sangat menyayangkan insiden tersebut dan seharusnya tidak terjadi lantaran penggunaan klakson di kendaraan sudah ada aturan dan pedomannya. Pihaknya juga akan mendatangi Pulbus untuk melakukan pengecekan terkait standar teknis penggunaan klakson. Apabila menemukan klakson yang tidak sesuai dengan aturan, pihaknya akan mengimbau untuk mengembalikan ke klakson standar. Ya, tentunya akan dilakukan penindakan sesuai dengan klasifikasinya, akan dilaksanakan penilangan sesuai kategorinya, akan dilakukan penegakan hukum ya. Sebelumnya sempat diberitakan seorang bocah berusia 6 tahun berinisial MS tewas usai terlibat kecelakaan dan mengejar bus telolet di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Dari Jakarta, Den Helmi Sajengbati, Aidus melaporkan. Inilah video penangkapan tersangka pengedar narkotika di Kecamatan Medang Dras, Batubara, Sumatera Utara. Kita mantap pelaku tidak pidana narkotika di sabu ya. Nah, ini kita lihat bibinya. Itu. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mengetahui adanya rencana transaksi narkotika. Satu, ini ya. Dari jauh. Dua. Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara kemudian membentuk tim dan melakukan pengintaian terhadap tersangka. Polisi akhirnya membekuk tersangka berinisial KS saat melintas di jalan lintas Kecamatan Medang Dras. 9. 10 Hasilnya polisi menemukan 10 bungkus sabu dalam tas yang dibawa tersangka. Menurut pengakuan, sabu seberat 10 kg tersebut akan diedarkan di wilayah Kabupaten Batubara. Misalnya KS yang bersangkutan berasal dari Deli Serdang, ya. Dengan pasal yang disangkakan pasal 114 ayat 2 sub, pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman di atas seumur hidup 20 tahun. Pihak Kapolres Batubara mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk menyelamatkan para generasi muda. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ricuh. Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km di pesisir Desa Sagarjaya, Bekasi, Jawa Barat dibongkar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali kami menyapa Anda untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah Ajus Pagi, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Kuasa hukum dan pendukung pemilik rumah pun bertahan dan melakukan perlawanan saat jurusita membacakan putusan.
Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi dilakukan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga dengan pada saat itu kan 2020 Covid. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something. Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Nah, insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini. Tunggu aja putusan pengadilan. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau ingkrah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir dari berbagai aliansi berdemonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muat Tanjung Priok, Jakarta. Ya, salah satu tuntutan mereka penindakan terhadap pelaku pungli yang kerap terjadi dan merugikan para sopir. Hidup sopir! Hidup sopir! Sopir bersatu! Ratusan sopir dari berbagai aliansi melakukan demonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muatan Tanjung Priok, Jakarta. Para pendemo menyuarakan beberapa hal, yakni menginginkan adanya fasilitas MCK bagi para sopir, menambah pintu gate sehingga tidak terjadi penumpukan truk kontainer yang menyebabkan kemacetan di wilayah pelabuhan, dan meminta dengan keras kepada pihak PT Pelindo untuk menindak tegas pungli yang sangat merugikan para sopir. Menurut Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia, Noratmo, polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Yang pertama kita aksi di sini adalah meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Jadi yang awalnya kita tidak bayar sekarang dibayar. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait kemacetan. Karena memang dampak kemacetan ini salah satunya adalah kami supir itu dapat intimidasi dari preman dan segala macam. Seperti itu. Dan di sini adalah puncak kemacetan yang hampir setiap hari. Kita mengakui Jakarta itu macet, tapi di NPCT ini tiap hari. Tidak kayak pelabuhan-pelabuhan yang lain. Yang berikutnya adalah terkait bongkar muat. Bayangin, sekelas pelabuhan internasional, bongkar muatnya itu sampai 15 jam kita di dalam. Sampai 15 jam menunggu. Ini kan berdampak kepada kami, ya kan, dan pastinya kepada customer di sana. Kita sering dikomplain karena barangnya telat dan segala macam. Para pendemo menyampaikan jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi serupa. Dari Jakarta, Ismalia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penumpang pesawat mengamuk mengetahui perhiasan emas yang disimpan di kopernya hilang saat tiba di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya, dari hasil penyelidikan, perhiasan emas dicuri petugas bagasi di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Pihak Bandara Haluoleo kemudian berkoordinasi dengan Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan yang menjadi pemberangkatan korban. Dari hasil penyelidikan,
pihak bandara menangkap satu petugas bagasi salah satu maskapai. Petugas juga tengah memeriksa 3 saksi dan mengamankan barang bukti berupa kalung dan cincin emas milik korban. Sudah diamankan salah satu yang terduga dari pelaku yang mengambil perhiasan di koper wanita tersebut. Dan artinya itu kejadian memang di Bandara Hasanuddin Makassar ya, Dan? Betul, jadi kejadiannya di Bandara Hasanuddin Makassar karena yang korban itu kan dari Makassar menuju ke Kendari. Jadi hasil dari interogasi Polsek Bandara, kemudian hasil penyelidikan CCTV semua, ditemukan bahwa terduga pelakunya ada di Bandara Hasanuddin Makassar. Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin masih mengembangkan pencurian barang milik penumpang pesawat ini. Perahu karet milik Basarnas yang hendak mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Maros, Sulawesi Selatan terbalik dan hanyut terbawa arus deras sungai. Beruntung 4 petugas Basarnas yang berada di atas perahu karet berhasil diselamatkan. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik perahu karet milik Basarnas terbalik dan hanyut saat hendak mengevakuasi seorang petani di Sungai Bendung Leko Pancing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 4 petugas Basarnas yang berada di atas perahu karet juga ikut terbawa arus deras sungai. Kejadian ini sontak menghebohkan warga yang berada di lokasi. Beruntung keempatnya berhasil diselamatkan oleh warga bersama petugas Babinsa setempat, meski mereka sempat terbawa arus sungai. Bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Maros sendiri terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 4 hari berturut-turut. Akibatnya ribuan rumah di 14 kecamatan di Kabupaten Maros terendam banjir dengan ketinggian sekitar 60 cm hingga 2 meter. Ini sudah berapa lama ini banjir seperti ini, Dek? Baru ini harusnya naik. Tadi itu masih bisa dilewati, sekarang nggak bisa. Memang hujan ya, Maru, atau gimana ini, Dek? Oh iya, 2 hari nggak berhenti hujan, Kak. Deras, tapi biasa berhenti sebentar baru hujan lagi. Sementara untuk yang dievakuasi belum terdata, tetapi pengungsi sekarang ini masih fokus pada tempat-tempat seperti tempat ibadah. Dan segera kami bangunkan tenda-tenda pengungsian bagi mereka yang memang bersedia untuk dievakuasi, mengingat kondisi air saat ini semakin naik. Selain karena intensitas curah hujan tinggi, banjir ini juga disebabkan akibat luapan Sungai Maros yang berdekatan dengan permukiman. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi korban banjir yang merendam 14 kecamatan setinggi 2 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Ayo main perahu-perahu. Di tengah kegelapan malam, tim SAR gabungan mengevakuasi lansia dan anak-anak korban banjir di 5 titik lokasi berbeda di Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dengan perahu karet. Minimnya penerangan membuat petugas harus berhati-hati saat melakukan evakuasi warga. Bahkan petugas juga terpaksa menandu wanita lansia untuk keluar dari lokasi banjir. Para korban banjir dievakuasi ke tempat aman. Selain melanda pemukiman, banjir juga merendam jalan poros setinggi lutut orang dewasa hingga memutus akses kendaraan. Berikutnya pemirsa, diduga akibat mengikuti sayembara berenang, 2 orang mahasiswa tenggelam di kolam retensi kampus di Semarang, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan tidak bernyawa usai 3 jam pencarian. Diduga akibat adanya sayembara berenang, 2 mahasiswa tewas tenggelam di kolam retensi area kampus di Semarang, Jawa Tengah. Kejadian bermula di saat kedua korban bersama teman-temannya menghabiskan waktu di pinggir kolam retensi. Salah satu korban bernama Syarif Hidayatullah menjawab tantangan sayembara temannya dengan berenang. Namun korban kelelahan dan tenggelam.
Melihat kejadian tersebut, rekan korban yang bernama Andre mencoba menolong korban namun naas. Keduanya justru tenggelam bersama. Berselang 3 jam pencarian, tim Basarnas berhasil menemukan kedua korban yang sudah tidak bernyawa tersebut. Keduanya ditemukan berselang beberapa menit saja. Korban ini mengisi waktu luang dengan berenang di waduk kampusnya. Ini tadi kurang lebih jarak 10 meter dari bibir titik finish. Korban kelelahan, akhirnya satu orang korban temannya berusaha memberikan pertolongan, namun keduanya malah tenggelam bersama. Bermain di kolam retensi, ada yang menyatakan bahwa itu sedang memancing dan lain sebagainya, tapi masih dalam pendalaman lebih lanjut. Yang mengkonfirmasikan ada sebuah bukan tantangan ya, artinya yang bisa nyampe sana berenang siapa yang berani ya. Terus kemudian si korban pertama itu si Syarif Hidayatullah, dia memberikan diri untuk berenang yang notabene nanti akan diberikan hadiah tapi itulah sebetulnya, tapi di antara teman-teman mereka sendiri. Kedua korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Sultan Agung untuk diotopsi. Dan polisi kini masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi di TKP yang merupakan rekan-rekan korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, A-News melaporkan. Pemirsa, tanah longsor melanda Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan menyebabkan 8 rumah warga tertimbun material. Kejadian ini juga mengakibatkan akses jalan Poros Sopeng Baru terputus total dan menyebabkan kemacetan yang panjang. Tanah longsor terjadi di Desa Gatrang Toa, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terjadi 3 kali dalam sehari. Longsor pertama diketahui sekitar pukul 5.30 WITA, longsor kedua pukul 17.30 WITA, dan longsor ketiga pukul 20.15 WITA. Sebanyak 41 rumah warga terdampak, dengan 8 diantaranya tertimbun material longsor. Longsor juga mengakibatkan jalan Poros Sopeng Baru tertutup total dan kemacetan mengular panjang. Longsor ini terjadi dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah Sulawesi Selatan selama beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, pihak kepolisian dan pemerintah setempat segera mengevakuasi warga sekitar dari lokasi bencana. Petugas kepolisian juga harus membongkar rumah yang terseret longsor ke tengah jalan agar jalur transportasi dapat kembali dilewati. Pihak berwenang mengimbau agar warga tetap waspada terhadap potensi bencana alam mengingat cuaca ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Udin Syafruddin, A-News melaporkan. Pemirsa, viral aksi sejumlah pria nekat memanjat tali tambat kapal Pelni demi bisa naik ke atas kapal. Aksi berbahaya tersebut terjadi saat kapal Pelni kilometer Ciremai, maksud kami KM Ciremai, sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Aksi berbahaya sejumlah pria yang diduga pedagang asongan ini viral di media sosial saat nekat memanjat tali tambat kapal KM Ciremai demi bisa naik ke atas kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan aparat kepolisian yang berada dalam video tersebut tidak bisa berkutik. Kurangnya pengawasan dari pihak keamanan pelabuhan membuat pedagang asongan dengan leluasa masuk ke area dermaga hingga nekat memanjat tali demi lolos ke atas kapal. Menurut pihak Pelindo Regional 4 Makassar, area khusus pedagang asongan untuk berdagang sudah diatur. Namun yang terjadi, sejumlah asongan tetap menerobos masuk. Pihak Pelindo 4 Makassar akan melakukan evaluasi sistem keamanan agar tidak terjadi hal serupa.
Ya, ada 9 titik yang menjadi jalan masuknya mereka itu kami sudah meeting, baik itu dengan pagar yang kami tinggikan, dengan pagar pembeli, maupun dengan mengerahkan tenaga security yang ada. Untuk keberadaan pedagang sebenarnya kalau kita merujuk kembali kepada aturan yang ada sebenarnya tidak diperbolehkan untuk ada di sekitar sini. Kini pihak Pelindo 4 Makassar telah memasang jaring kawat di sejumlah titik agar para pedagang asongan tidak bisa masuk ke area pelabuhan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditangkap karena menjadi komplotan curanmor yang meresahkan di Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya berperan sebagai penadah sepeda motor curian. Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri sepeda motor di Jalan Haji Senin, Palmerah, Jakarta Barat. Setelah dilaporkan korban, polisi langsung menyelidiki kasus curanmor ini. 5 pelaku kemudian ditangkap di 2 lokasi, yakni Jalan KS Tubun Slipi Palmerah dan Slengseng Kembangan, Jakarta Barat. Dari 5 pelaku, 3 orang merupakan residivis kasus pencurian motor dan pencurian dengan kekerasan. Sementara 2 orang lainnya pasangan suami istri yang berperan sebagai penadah sepeda motor curian. Dari tangan kelima pelaku, petugas mengamankan barang bukti kunci letter T dan 3 sepeda motor curian. Berdasar dari petunjuk awal tersebut, petugas berhasil mengamankan pelaku di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Demikian. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku. Kelima pelaku kini dijerat pasal tentang pencurian dan penadah kendaraan curian dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga dan sopir pribadi nekat mencuri uang majikannya senilai 800 juta rupiah di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Kelapa Gading, pemirsa, 3 ART babak belur dianiaya majikannya. Polisi membawa G 28 tahun menuju ruangan penyidik unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan sopir pribadi ini ditangkap bersama seorang asisten rumah tangga, K, 52 tahun, karena bersekongkol mencuri uang majikan senilai 800 juta rupiah. Kasus pencurian terbongkar setelah korban TJL mengaku sering kehilangan uang di dalam berangkas. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pencurian dilakukan kedua pelaku. Pelaku mengaku sudah beraksi sebanyak 10 kali dalam 1 tahun. Jadi pada saat kosong, dia masuk ke kamar, kan seperti biasa tugas RT mungkin dia membersihkan kamarnya ya, kamar majikannya. Lalu ya karena dia sudah pernah tahu dan dia melihat kunci dari tersebut, lalu diambil USB tersebut dan dia sampaikan minta tolong ke supir untuk menukarkan. Kedua pelaku mengaku uang curian digunakan untuk membeli minibus, emas, dan selebihnya dikirim ke keluarga di kampung. Keduanya pun dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tiga asisten rumah tangga menjadi korban penganiayaan majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketiga ART tampak ketakutan dan ditemukan luka di bibir akibat penganiayaan. Penganiayaan terungkap setelah 1 di antara 3 korban kabur dan melapor ke warga hingga diteruskan ke Polsek Kelapa Gading. Usai menerima laporan, polisi datang dan mengamankan 3 korban. Ketiganya mengaku sudah berulang kali dianiaya pelaku dengan cara dipukuli hingga ditendang. Ya hal sepele lupa namanya. Misalnya? Ya kayak salah diomongin, langsung dia marah. Marahnya tuh nggak umum loh. Kekerasan banget. Mbak udah berapa lama kerja di sini? Kalau saya baru tanggal 7 kemarin masuk, tapi udah trauma saya, Pak. Selain ketiga korban, polisi juga mengamankan pasangan suami istri AP dan AM yang diduga sebagai pelaku penganiayaan ketiga asisten rumah tangganya. Kasus ini ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek melaporkan beberapa oknum kepolisian di lingkup Bareskrim usai laporan kasus dugaan penyerobotan tanah miliknya mandek selama 8 tahun.
Ditemani tim kuasa hukumnya, Wiwi Sudardi, wanita berusia 69 tahun, asal Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, mendatangi gedung Divpropam Mabespori, Jakarta. Sejumlah oknum polisi dianggap lamban memproses laporan dugaan penyerobotan tanah milik keluarganya yang telah dilayangkan sejak 2018 silam. Bahkan oknum polisi tersebut dituding menahan surat-surat asli kepemilikan tanah miliknya dan belum dikembalikan. Adapun luas tanah yang diduga diserobot mencapai 3 hektar. Kepala ibu ini sudah gerah dengan laporan yang sudah 8 tahun yang sudah diadukan ke Dirtipidum. Akhirnya dia mau ngambil surat itu. Marilah suratku itu, kan nggak ada yang kalian kerjakan. Masa 8 tahun laporan saya mandek begitu. Saya tidak bisa kuasai tanah saya diancam-ancam oleh bupati, saya diancam-ancam oleh orang-orangnya bupati begitu kan, karena namanya orang kecil. Datang Mabespori tidak mau memberikan. Ya, datang ke sini untuk mengambil hak milik tanah saya. Nah, seperti surat-surat yang bapak, itulah satu hasil yang peraka peninggalan almarhum kakak saya untuk anak-anaknya ya. Satu itu. Yang kedua, kami sudah capek menunggu dan menunggu. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di pesisir Desa Segar Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut ilegal dilakukan mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan ditargetkan selesai pada 10 hari ke depan dengan mengerahkan 1 alat berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pihak terkait akhirnya membongkar pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN selaku pemilik pagar laut dengan mengerahkan 1 alat berat eskavator serta belasan pekerjanya untuk mencabut 1 persatu bambu yang memancang di dalam perairan serta mengeruk dan membongkar tanggul yang terbuat dari tanah laut. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu gitu. Jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib. Kami diskusi dengan bank, lawyer, menyampaikan bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau. Sementara kuasa hukum PT TRPN Deoli Payumara mengklaim kliennya memasang pagar laut di Bekasi seluas 60 hektar. Pihaknya pun meminta maaf kepada pemerintah dan menargetkan pagar laut terbongkar seluruhnya dalam 10 hari. Memang seperti disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah. Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku. Perkiraan ini kan kalau kan kita pakai eskavator sama alat berat ya. Jadi mudah-mudahan nggak lama lah, paling 10 hari udah rapi semua. Harapannya paling lambat 10 hari. Adapun sanksi utama yang dikenakan PT TRPN meliputi denda administratif yang akan diterapkan setelah perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, pembongkaran struktur ilegal dan pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan akses nelayan tetap terbuka. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN ya, dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Pembongkaran pagar laut ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik pagar laut terus bergulir hingga kini. Teranyar diduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Heri Saki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBIT. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintah Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Menanggapi polemik yang sedang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebritas Deddy Corbuzier dilantik menjadi staf sus bidang komunikasi sosial dan publik Menteri Pertahanan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.